selesai semua masalah, belum selesai sebuah musibah, datang lagi musibah berikutnya. Bencana demi bencana. Masa kita bertanya, apa salah kita, apa dosa kita? Malam Anugerah Sastra 2024, Anugerah untuk Taufik Ismail. Malam Anugerah Sastra dan Kebudayaan 2024 untuk sastrawan Taufik Ismail. Sastrawan besar Indonesia itu mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan peci hitam. Pada Selasa, 25 Juni 2024 malam, Taufik Ismail menerima Anugerah Sastra dan Kebudayaan 2024. Ia sastrawan yang tangguh. Hingga usia 89 tahun kini, Taufik Ismail masih terus berkarya. Anugerah Sastra dan Kebudayaan 2024 untuk Taufik Ismail itu diberikan oleh Dinas Kebudayaan, Disbud, DKI Jakarta, pimpinan Iwan Henry Wardana. Rangkaian peringatan untuk anugerah tersebut sudah dimulai sejak Selasa, 6 Februari 2024 lalu. Pada hari itu, Iwan Henry Wardana selaku Kepala Disbud DKI Jakarta, menerima kedatangan Octavianus Masyeka, selaku Ketua Umum Komunitas Taman Inspirasi Sastra Indonesia, TISI. Kedua lembaga itu sepakat untuk menggelar rangkaian acara, hingga puncaknya Malam Anugerah Sastra dan Kebudayaan 2024 di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Tim, Jakarta Pusat. Yang kami hormati Bu Fadlizon, beliau bukan seorang politikus malam ini, tapi sebagai seorang penyair dan budayawan. Komunitas TISI mengucapkan terima kasih atas dukungan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, hingga acara ini terselenggara, ujar Octavianus Masyeka. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Taufik Ismail sekeluarga, yang telah turut menyokong penyelenggaraan ini. Octavianus Masyeka pun berterima kasih kepada para pihak yang telah menjadi bagian dari kolaborasi sastra dan kebudayaan tersebut.
Di kesempatan itu, ia mengungkapkan, Malam Anugerah Sastra dan Kebudayaan 2024 dimulai dengan mengadakan roadshow to Taufik Ismail di 6 wilayah DKI Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu. Roadshow pertama digelar pada Sabtu, 16 Maret 2024, di Taman Ismail Marzuki, Tim, Jakarta Pusat. Roadshow kedua digelar di Kota Tua Jakarta, Jakarta Barat, pada Sabtu, 23 Maret 2024. Mereka berpesta pora dengan gaya harmonika. Roadshow ketiga digelar pada Sabtu, 6 April 2024 di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang terbuka, di mana matahari membusuk api di atas sana. Rinduku pada Sumba adalah rindu peternak berjaga, bila mana peluh dan tenaga tanpa dihitung harga. Roadshow keempat diadakan di Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Jakarta Timur, pada Jumat, 19 April 2024. Kenapa banyak orang hidupnya susah, walaupun mendapat rezeki halal? Roadshow kelima diadakan di Museum Bahari, Jakarta Utara, pada Senin, 20 Mei 2024 lalu. Bulan sabit menusuk kabut, duduk berjuntai, berdesak-desak, hidung Turki, telinga Australia, kumis Saudi, bibir Singapura, jari Malaysia, alis Amerika, gigi Hongaria. Dan, roadshow ke-6 diadakan di Gedung X Wedana, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, pada Sabtu, 25 Mei 2024. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam keyakinan, dalam pengabdian tanpa harga? Atau maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Iwan Henry Wardana selaku Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta berterima kasih sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi terhadap aktivitas sastra dan kebudayaan yang telah dilakukan Octavianus Masyeka bersama komunitas TISI. Respons dari masyarakat luar biasa baik. Di 5 wilayah kota, bahkan sampai Kepulauan Seribu sudah dilaksanakan. Taman Inspirasi Sastra Indonesia melaksanakan di Eco Park sudah. Di Jakarta Timur sudah. Bahkan di Pulau Pramuka sudah dilaksanakan juga. Jadi ini menjadikan sebuah stimulan buat semua para pegiat seni, khususnya sastra, juga anak-anak atau generasi muda untuk belajar lebih banyak tentang kesusastraan. Terlebih tokoh seperti Taufik Ismail harus diketahui lebih dalam. Atas nama pemerintah, khususnya Dinas Kebudayaan dan jajaran, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada TISI atas semangatnya. Mudah-mudahan diberikan selalu nikmat kesehatan buat semua yang ada di dalam organisasi TISI dan terus menjalankan aktivitas mulia ini kepada generasi-generasi yang akan datang. Salam dari kami, Dinas Kebudayaan. Pada Selasa, 25 Juni 2024 itu, Taufik Ismail genap 89 tahun. Di malam itu, di Teater Besar Tim Jakarta,
Ia didampingi oleh Faldizon, pecinta sastra dan kebudayaan terkemuka Indonesia. Kesempatan itu digunakan oleh para kerabat untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada sastrawan Taufik Ismail. Ia adalah sastrawan Indonesia yang paling produktif dalam berkarya. Taufik Ismail adalah juga sastrawan Indonesia yang karya puisinya paling banyak dijadikan karya musik. Selain itu, ia juga merambah sangat banyak tema dalam karya-karyanya. Salah satunya adalah tema hewan, yang merupakan puisi edukasi tentang hewan untuk anak-anak. Taufik Ismail dalam sebuah karya burung unta. Burung unta ini burung yang paling besar di dunia. Tapi anehnya, dia tak bisa terbang seperti burung biasa. Karena sayapnya terlalu kecil ukurannya. Pada Rabu, 19 Juni 2024, Octavianus Masyeka bersama komunitas TISI menggelar lomba baca puisi yang diikuti murid-murid sekolah dasar di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lomba baca puisi itu diadakan di Aula Pusat Dokumentasi Sastra, PDS, Hans Bakwe Jasin, tim Jakarta. Puisi yang mereka bacakan adalah karya Taufik Ismail. Para pemenang diumumkan pada Selasa, 25 Juni 2024 malam, bersamaan dengan Taufik Ismail menerima Anugerah Sastra dan Kebudayaan 2024. Lomba baca puisi tersebut adalah kolaborasi komunitas TISI dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dispusip, DKI Jakarta dan PDS Hans Bakwe Jasin. Kolaborasi komunitas TISI dengan Dispusip DKI Jakarta dan PDS Hans Bakwe Jasin juga berlanjut dalam diskusi sastra tentang karya-karya Taufik Ismail. Pada Sabtu, 22 Juni 2024, digelar diskusi sastra dengan pembicara Fadlizon, dengan topik, Taufik Ismail Bapak Sastra Indonesia, dan Sutaji Charles Umbachri dengan topik, Taufik Ismail di Mata Sutaji Charles Umbachri. Saya kira pertama kali datang ke tim ini tahun 1972. Gitu. Waktu itu umur saya setahun lah kira-kira gitu, dibawa ke tim sini. Jadi kemudian umur 4 tahun, umur 5 tahun dan seterusnya, dan melihat perubahan-perubahan ini. Nah, Pak Taufik Ismail juga pernah lama juga tinggal di Taman Ismail Marzuki, waktu itu sebagai rektor. Jadi apa yang digambarkan tadi oleh Pak Arief Wicaksono, dan saya juga tulis sebenarnya itu tentang Bapak Sastra itu. Kenapa? Karena memotret begitu banyak dan cukup lengkap apa yang telah dilakukan oleh seorang Taufik Ismail, dedikasinya bagi dunia sastra Indonesia. Bukan hanya memotret dan berkarya seperti yang Bang tadi bilang, tapi juga saya kira melakukan berbagai upaya yang di luar, dalam tanda petik, mandatnya gitu ya, sebagai seorang penyair ya, atau sebagai sastrawan, yaitu menggerakkan literasi di Indonesia. Nah, saya ingin berangkat itu dari majalah Sastra Horizon yang lahir pada bulan Juli tahun 1966, yang cover depan pertama majalah Sastra Horizon itu adalah puisi yang baru saja dibacakan oleh Bang Tarji, Karangan Bunga. Judulnya Karangan Bunga. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Taufik ini mungkin saja dia ada peristiwa kejadian-kejadian. Cukup aja dia perintah ke peristiwa, dan itu sudah menjadi puisi. Ya, jadi cukup aja kejadian di jalan orang berdagang rambutan, dia jadi puisi baginya. Dia melihat
rahasia kata-kata yang menyimpan puisi, cepat dia tahu rahasia peristiwa yang menyimpan puisi antara kejadian yang luar biasa. Itu adalah cover pertama majalah Sastra Horizon tahun 1966 bulan Juli. Majalah Sastra Horizon ini diinisiasi oleh Taufik Ismail dan Su Hok Jin Arif Budiman, waktu itu yang mendatangi Mokhtar Lubis ketika itu masih di penjara. Mokhtar Lubis ini di penjara pada rezim Orde Lama selama 10 tahun. Tahun 1956 sampai 1966. Banyak yang tidak tahu bahwa di zaman itu juga ya ada proses yang sangat keras sekali kepada orang-orang yang dianggap kritis terhadap rezim. Jadi setiap rezim itu biasa, selalu ada itu. Zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde sekarang itu selalu ada lah yang semacam itu. Tapi Mokhtar Lubis, seorang wartawan, itu 10 tahun penjara. Nah, didatangi oleh Arif Budiman dan Taufik Ismail. Taufik Ismail mengusulkan agar dibuatlah majalah sastra yang kemudian menjadi majalah Sastra Horizon, dengan dewan redaksi yang pertama itu adalah Mokhtar Lubis, HB Yasin, Zaini, Taufik Ismail, Arif Budiman, dan DS Mulyanto. DS Mulyanto itu yang kemudian menjadi semacam mengumpulkan berbagai macam polemik di masa tahun 60-an gitu ya. Pada Senin, 24 Juni 2024, kembali digelar diskusi sastra tentang karya-karya Taufik Ismail. Di diskusi sastra yang kedua ini, yang tampil sebagai pembicara adalah Maman S. Mahayana, dengan topik Taufik Ismail, Puisi sebagai Kesaksian, dan Wahyu Wibowo dengan topik Perjuangan Taufik Ismail. Kedua diskusi sastra tersebut diadakan di Aula Pusat Dokumentasi Sastra, PDS, Hans Bakwe Jasin, Tim Jakarta. Taufik mengambil jalan tengah. Kalau dia pakai syair, berarti dia kembali ke masa lalu. Tapi kalau dia pakai puisi lirik, artinya ada masalah karena dia ingin mencatat dan berkabar tentang peristiwa. Maka diambil jalan tengah. Mencatat mereka, menceritakan, mengungkapkan, dan seterusnya. Antara puisi naratif dan puisi lirik. Octavianus Masyeka, selaku Ketua Umum Komunitas Taman Inspirasi Sastra Indonesia, TISI, menyadari memang belum seluruh jejak sastrawan Taufik Ismail berhasil dieksplorasi. Masih sangat banyak perjalanan sastrawan Taufik Ismail yang hendak kami tampilkan. Di tengah berbagai keterbatasan, kami upayakan maksimal, tutur Octavianus Masyeka. Kita tahu, Taufik Ismail adalah sosok lengkap, penyair, sastrawan, sekaligus budayawan terkemuka Indonesia. Ia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada 25 Juni 1935 dan dibesarkan di Pekalongan, Jawa Tengah. Secara tahun berkaryanya, Taufik Ismail adalah tokoh sastrawan angkatan 66. Mengacu kepada tanah kelahiran Taufik Ismail di Sumatera Barat, Octavianus Masyeka sengaja membuka Malam Anugerah Sastra dan Kebudayaan 2024 di Teater Besar, dengan atmosfer Tanah Minang.